Shalom saudara, selamat datang di ibadah online Karawaci City Blessing. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat dan tetap luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah namanya yang luar biasa, yang selalu setia bersama kita. Hari ini kita naikkan syukur kita buat dia. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Tak akan berhenti menari, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari tepuk tangan buat dia saudara. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami terus hanya kepada Engkau saja Bapa. Karena Engkaulah harapan kami. You are my living hope. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the light. Then through the darkness
my loving kindness. You're through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadow of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, there's the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grace on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Only you, Jesus. You are my living hope. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah bebaskan kami. Kau beri kami kelegaan. Kau berikan kami kelegaan. Oh,
It's only you. It's only you who sets me free. It's only you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, kami naikkan pujian kami. Kami naikkan sembah kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. You broke every chain. You broke every chain. Kau yang lepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa kami Tuhan. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has Lord been on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. 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 Shalom, selamat pagi bagi kita semua, dimanapun saudaraku berada. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan waktu, kesempatan, boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan, Engkau telah memberikan kami waktu, boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, yang selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan ada bersama kami. Terpuji-pujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil judul khotbah pada pagi hari ini adalah tentang sadar akan Allah. Sebelum kita sampai kepada kesadaran akan Allah atau sadar akan Allah, itu tentang pengertian akan sifat dan karakter Allah yang sesungguhnya, maka kita tidak akan dapat mengerti
bagaimana Allah berurusan dengan kita. Kita akan berkata, mengapa Tuhan izinkan hal-hal yang buruk terjadi? Mengapa saya mengalami persoalan? Dan kita tidak akan pernah mengizinkan Allah memanifestasikan dirinya dalam kehidupan kita sebelum saya dan saudara sampai kepada kesadaran akan Allah. Oleh sebab itu, sadar akan Allah itu adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 54 ayat 14 dikatakan, Yesaya 54 ayat 14 dikatakan begini, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan sebab tidak mendekat kepadamu. Ini adalah suatu janji Tuhan bahwa kita ditegakkan. Engkau dikatakan engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Kata ditegakkan artinya didirikan, dibangun. Hidup saya dan saudara ditegakkan di atas kebenaran Kristus, kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukanlah kebenaran. Kebenaran firman Allah adalah sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Allah berkata dalam perjanjian baru yang Yesus lakukan adalah suatu perjanjian Allah terhadap saya dan saudara yang kekal. Artinya perjanjian Allah bagi kita adalah perjanjian yang tanpa syarat. Janji Allah yang pertama, yang utama dalam kehidupan kita, bahwa Allah tidak akan pernah marah terhadap kita. Ia tidak akan menghardik kita lagi. Kasih setia Tuhan, kasih setia Allah tak akan pernah beranjak dari dalam hidup kita. Artinya apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita tetap ditegakkan di atas kebenaran. Dan dikatakan engkau akan jauh dari pemerasan sebab engkau tidak usah lagi takut. Engkau akan jauh dari pemerasan. Pemerasan itu berbicara tekanan. Sebenarnya orang yang hidup dalam Tuhan itu adalah orang yang bebas dari tekanan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Masalah terbesar bagi umat manusia, bagi saya dan saudara, bagi setiap orang setelah kejatuhan dalam dosa adalah berpusat. Kita seringkali berpusat pada diri kita sendiri. Pada saat kita berpusat pada diri kita, maka kita sangat peka. Kita akan sangat peka terhadap apa yang ada dalam diri kita, persoalan-persoalan yang ada dalam diri kita. Orang yang berpusat pada dirinya sendiri, ia akan sangat peka tentang betapa bersalahnya dia. Artinya, yang selalu kita lihat dalam diri kita adalah kesalahan, kekurangan, kelemahan, ketidaklayakan. Dan berpusat pada diri sendiri akan menghancurkan setiap orang dalam hubungannya dengan Allah. Artinya, hubungan yang harmonis tidak akan pernah terjadi ketika kita selalu berpusat kepada diri kita sendiri. Karena itu dosa. Dosa itu membuat orang berubah pusatnya. Yang sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu pusatnya hanya kepada Tuhan, pusatnya hanya kepada Allah. Tapi pada saat dia jatuh dalam dosa, dia pusatnya berubah menjadi kepada dirinya sendiri. Banyak orang gagal dalam mempertahankan imannya. Itu karena orang itu belum sampai pada kesadaran akan Allah. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ditegakkan di atas kebenaran. Mereka telah ditegakkan di hidup mereka, telah dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Di atas Yesus sendiri. Yesus sendiri menjadi dasar kehidupannya. Itulah yang membuat kita seringkali gagal. Gagal mempertahankan iman kita. Kita belum sampai kepada kesadaran akan Allah. Kita tidak mengerti bahwa kita adalah orang benar. Hidup kita telah ditegakkan dalam kebenaran. Kita masih berpikiran belum layak, masih berdosa. Dengan berbagai
dasar pemikiran yang keliru. Kita selalu memikirkan hal-hal yang bukan dari kebenaran firman Tuhan, bukan dari kehidupan yang ditegakkan di atas kebenaran. Seringkali kita tidak mengalami apa yang Allah katakan tentang kita, karena hidup kita belum dalam kesadaran akan Allah. Kita masih hidup dalam kesadaran akan diri kita sendiri. Misalnya melihat kepada diri kita sendiri. Pada saat kita berfokus kepada diri kita sendiri, pada saat kita hidup dalam kesadaran akan diri kita sendiri, maka yang terlihat atau tergambar dalam hidup kita adalah dosa, kesalahan, kegagalan, kekurangan atau kelemahan, ketidaklayakan, dan semua hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu kita harus paham, kita harus mengerti bahwa hidup kita telah ditegakkan di atas kebenaran. Sehingga hal-hal yang bukan dari kebenaran itu bukan lagi bagian hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita perlu memiliki pengetahuan tentang sifat dan karakter Allah yang benar. Dari mana kita bisa tahu, dari mana kita bisa mengetahui sifat dan karakter Allah yang sesungguhnya? Firman Allah telah menyingkapkan, firman Allah telah menunjukkan, firman Allah telah memberitahukan kepada kita. Sebab tanpa memiliki pengetahuan yang benar akan sifat dan karakter Allah, maka saya dapat pastikan kita selalu fokus pada diri kita sendiri. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan berusaha dengan usaha kita, dengan kekuatan kita, dengan cara kita, supaya Tuhan terkesan kepada kita. Itu adalah satu hal yang salah. Itu bukanlah prinsip, bukanlah kehidupan orang yang ditegakkan di atas kebenaran. Kehidupan yang ditegakkan di atas kebenaran adalah hidupnya sepenuhnya berdasarkan apa yang telah Yesus lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Kan seringkali kan orang seperti itu. Dia ingin menunjukkan kepada Tuhan supaya dia baik, supaya dia dilihat Tuhan rajin. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan seringkali seperti itu. Dia melayani supaya Tuhan terkesan kepada dia, Tuhan tertarik kepada dia. Itu adalah pemikiran yang salah. Itu adalah pemikiran yang bukan hidup daripada yang ditegakkan di atas kebenaran. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Dikatakan bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya apa? Ketika kita sadar, ketika kita memiliki kesadaran akan Allah, kita sadar bahwa kita telah ditegakkan di atas kebenaran, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang merdeka. Ketika kita mengetahui apa yang kita ketahui, yaitu kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu firman Allah. Firman Allah tentang kita. Apa yang dikatakan oleh firman Allah itu tentang kita. Itu adalah kebenaran. Dan dikatakan ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi dampak dari orang, dampak dari kehidupan yang mengetahui kebenaran adalah kemerdekaan dalam dirinya sendiri, kemerdekaan dalam diri kita. Orang yang memiliki kesadaran akan Allah, orang yang memiliki kesadaran bahwa hidupnya telah ditegakkan di atas kebenaran, hidupnya telah dibangun di atas Kristus. Yesus Kristus adalah menjadi batu karang dalam kehidupannya, maka dia tidak akan goyah. Dia akan menjadi orang yang merdeka. Maka dikatakan ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi dampak dari mengetahui kebenaran, dampak dari atau akibat atau hasil daripada mengetahui kebenaran bahwa hidup kita telah ditegakkan di atas kebenaran, maka hidup kita menjadi hidup yang merdeka. Hidup yang bebas dari tekanan, bebas dari stres, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa bersalah. Sebaliknya, ini kan sebaliknya, kalau kita mengerti kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Berarti kalau kita tidak mengerti atau tidak mengetahui kebenaran, maka kita memiliki pengertian yang salah. Pengertian yang salah itu artinya mempercayai kebohongan-kebohongan yang bukan dari firman Tuhan.
dan akan menempatkan kita dalam perbudakan. Sehingga kita bukan lagi orang yang bebas, bukan lagi orang yang merdeka, tapi kita menjadi orang yang terbelenggu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita membangun hubungan kita dengan Allah dalam kesadaran betapa besarnya Allah mengasihi kita, betapa besarnya Allah mengasihi saya dan saudara, kita tidak sulit untuk mempercayai bahwa Dia telah menyediakan segala apa yang kita perlukan. Dia telah menyediakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan Dia menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Dia menyertai hidup kita. Dia menyertai saya dan saudara kemanapun. Ketika kita sampai kepada kesadaran bahwa hidup kita telah ditegakkan. Firman Tuhan mengatakan tadi dalam kitab Yesaya, hidup kita ditegakkan. Dikatakan di sini, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran dan engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut, engkau akan jauh dari kekejutan, sebab tidak mendekat kepadamu. Berarti kan luar biasa. Kalau kita memiliki kesadaran akan Allah, memiliki kesadaran akan Allah, bahwa hidup kita telah ditegakkan di atas kebenaran, maka hubungan kita dibangun dalam kesadaran itu, dalam kesadaran bahwa kita telah menjadi orang benar, bahwa hidup kita telah dibangun di atas kebenaran firman Allah, di atas daripada Kristus Yesus. Hidup kita telah dibangun di dalam Kristus. Itu apa? Allah mengasihi saya dan saudara. Allah begitu besar mengasihi saya dan saudara. Maka kita menjadi orang yang dapat mempercayai sepenuhnya bahwa Dia telah menyediakan segala apa yang kita perlukan, dan Dia menyertai kita. Dia adalah Allah yang Immanuel bagi saya dan saudara. Kemanapun kita melangkah, apapun yang keadaan kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ini penting bagi kita. Ini penting bagi saya dan saudara untuk diketahui. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 ini. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Katakan begini, Hakim-Hakim 6 ayat 1. Saya baca ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat 2. Dan selama orang Midian berkuasa atas orang Israel, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua dan kubu-kubu. Dikata seperti itu dulu sini. Karena takutnya orang Israel kepada orang Midian, maka apa yang mereka lakukan adalah membuat tempat perlindungan. Membuat tempat perlindungan di pegunungan. Sekali lagi saya katakan, orang yang tidak memiliki kesadaran akan Allah, akan hidupnya akan dipenuhi oleh ketakutan. Dan ketakutan, orang yang dipenuhi oleh ketakutan akan membuat keputusan yang salah dalam hidupnya. Maka orang Israel bukannya lari kepada Tuhan, bukannya minta perlindungan kepada Tuhan, maka dikatakan sih, maka membuat tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua dan kubu-kubu. Di ayat 3 dikatakan, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun. Ayat 7, saya langkain ya, ayat 7. Tadi saya langkain. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku akan menghalau mereka dari depanmu dan mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu,
maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, firman-Ku. Dikatakan di sini, Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada orang Israel pada saat Tuhan mendatangi orang Israel melalui seorang nabi. Tuhan mengatakan hal yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel adalah, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Akulah, aku yang melepaskan kamu dari tangan semua orang. Aku. Di sini Tuhan menunjukkan, menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Ini berbicara tentang apa? Kita dapat melihat apa arti aku, kata Tuhan itu. Kenapa Tuhan mengatakan, bangsa Israel, orang Israel, aku loh yang membawa kamu, yang menuntun kamu keluar. Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Pesan apa yang ingin kita ketahui daripada pernyataan daripada firman Tuhan itu kepada orang Israel? Adalah Tuhan ingin menyadarkan bangsa Israel akan siapa Allah. Allah ingin menyadarkan bangsa Israel akan siapa Allah. Maka dikatakan, aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir, yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku yang melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku yang menghalau mereka. Dikatakan sini, aku, artinya ada pribadi yang bersama-sama dengan mereka, yang bersama-sama dengan bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, dari segala tindasan. Maka dikatakan di Yesaya tadi, di Yesaya 54 dikatakan apa? Kita kembali di sini kan, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah takut lagi. Engkau akan jauh dari kekejutan, sebab tidak mendekat kepadamu. Ini kan kalau pada saat mereka sadar bahwa hidup mereka telah ditegakkan di atas kebenaran, bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, maka hal-hal yang apapun yang mereka alami bukanlah menjadi mereka takut. Tapi apa yang terjadi bagi bangsa Israel? Bangsa Israel, orang Israel mencari persembunyian di gunung-gunung, di gua-gua. Maka tuh hal yang pertama yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel adalah Allah menyadarkan orang Israel tentang Allah. Sadar akan Allah. Sadar akan Allah adalah sesuatu hal yang penting. Pada saat kita sadar akan Allah, itu akan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Kita dapat ketahui, kita dapat lihat daripada firman Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini tentang bangsa Israel di Hakim-Hakim 6 ini. Tuhan menyadarkan mereka akan siapa Allah. Yaitu apa? Itu Allah yang menyertai mereka, Allah yang bersama-sama dengan mereka, Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan, Allah yang melepaskan mereka dari semua penindasan. Artinya kesadaran akan Allah akan membuat kita memiliki pandangan yang benar akan apa yang kita hadapi saat ini. Kalau kita sadar akan Allah, apapun yang kita alami, situasi yang kita hadapi saat ini, ya jelas betul, sakit penyakit di mana-mana, COVID-19 belum selesai. Tapi kalau kita sadar akan Allah, Tuhan menyertai kita, maka kita tidak usah takut. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dikatakan, aku yang bersama-sama dengan engkau, aku yang melepaskan engkau, aku yang menuntun engkau, aku yang melepaskan engkau dari semua penindasan, dari semua sakit penyakit. Luar biasa. Maka penting kita memiliki kesadaran akan Allah. Kita lanjut. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 dikatakan ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Opra, kepunyaan orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dan tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12 dikatakan ini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada Gideon. Dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang luar biasa. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku,
jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Seperti itu sini. Bukankah sering kali kita mengatakan, kenapa semua ini terjadi? Kenapa COVID-19 ada? Kenapa tidak selesai-selesai? Kalau Tuhan menyertai kita. Apa yang dalam pikirannya? Saya mau katakan hari ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan ingin saya dan saudara, kita semua tetap dalam hidup, dalam kesadaran akan Allah. Sehingga itu tidak membuat kita tertekan, tidak membuat kita takut, tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita minder. Dikatakan di sini, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diberitakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Perhatikan, Gideon tahu, tapi dia tidak sampai kepada kesadaran itu. Gideon tahu bahwa Tuhan itu ajaib, melakukan hal-hal yang luar biasa pada saat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi dia tidak sadar bahwa kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari mereka. Firman Tuhan mengatakan, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak bagi saya dan saudara. Dikatakan gini, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian? Apa yang kita lihat dari sini? Gideon dan orang Israel belum sampai kepada kesadaran akan Allah, sehingga mereka masih mempertanyakan, masih meragukan, belum mempercayai sepenuhnya akan kasih setia Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan keajaiban Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan kepada Gideon, Tuhan juga menyadarkan Gideon akan siapa Allah. Tuhan menyadarkan orang Israel, dan Tuhan juga menyadarkan Gideon siapa Allah. Tuhan menyadarkan Gideon siapa Allah. Kesadaran akan Allah, sadar akan Allah. Itu Allah yang selalu menyertai dan memiliki rancangan yang indah dalam hidup Gideon. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Di sini dikatakan waktu Tuhan menjumpai, waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, Tuhan dikatakan gini, Tuhan mengatakan gini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita lihat, yang pertama yang Tuhan lakukan, malaikat Tuhan lakukan kepada Gideon adalah ingin menyadarkan bahwa Tuhan beserta, menyertai Gideon, dan dikatakan pahlawan yang gagah berani. Wow, apa yang Anda harus tangkap di sini? Apa yang kita harus tangkap dari sini? Tuhan menyadarkan Gideon tentang Allah yang selalu menyertai, yang selalu bersama-sama, dan Allah yang memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan Gideon. Sama juga dalam kehidupan kita. Mungkin keadaan tidak mengenakan bagi kita hari ini, tapi kita mau belajar bahwa rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan yang indah. Sama seperti kepada Gideon. Gideon seorang penakut. Karena takutnya dia sembunyi, tapi Tuhan mengatakan pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang gagah berani. Bukan apakah Tuhan meleleh? Enggak. Tuhan melihat siapa Gideon. Bukan Gideon yang penakut, tapi Gideon yang adalah gagah perkasa. Sama dengan saya dan saudara. Kita bukanlah apa yang kita ketahui tentang diri kita. Dengarkan baik-baik. Kita bukanlah apa yang kita ketahui tentang diri kita, tapi kita adalah apa yang firman Tuhan katakan. Siapa saya dan saudara? Sama seperti Gideon, pahlawan yang gagah berani, padahal seorang penakut. Kan seperti meledek. Itu bukan, Tuhan nggak meledek. Tuhan menyatakan kebenaran karena Gideon telah ditegakkan di atas kebenaran. Hidup Gideon telah dibangun di dalam kebenaran. Bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa. Sama dengan saya dan saudara. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah umat pilihan Allah, anak-anak yang dikasihi Allah. Terlepas dari apa yang kita alami, terlepas daripada apa kegagalan kita, identitas kita, status kita,
bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan, itulah saya dan saudara. Luar biasa. Dalam pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Allah ingin mengingatkan kita, Allah ingin menyadarkan kita, setiap kita, untuk tetap sadar akan Allah, bukan sadar akan diri kita sendiri. Ini penting bagi saya dan saudara. Seperti Gideon, bangsa Israel, Allah ingin menyadarkan mereka. Allah menyadarkan mereka akan siapa Allah yang bersama-sama dengan mereka. Dan Allah juga menyadarkan Gideon akan siapa Allah yang menyertai dia, yang melihat Gideon bukanlah Gideon penakut, tapi Gideon yang luar biasa. Karena dia adalah umat yang dikasihi Allah, umat yang dipilih Tuhan. Mengapa seseorang takut? Mengapa seseorang bisa dipenuhi rasa takut dan rasa minder dalam kehidupannya? Kata kuncinya adalah belum memiliki kesadaran akan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi bagi kita, ayo miliki kesadaran akan Allah. Miliki kesadaran bahwa hidup kita telah ditegakkan di atas kebenaran. Pada saat kita mengerti kebenaran ini, pada saat hidup kita telah mengerti bahwa hidup kita telah dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, dibangun di atas kebenaran, maka takut, khawatir, cemas, minder, merasa tidak layak, tidak lagi ada pada kita. Seperti Gideon, Tuhan, aku nggak mungkin. Tapi pada saat dia disadarkan dan sadar akan siapa Allah, dia menjadi orang yang luar biasa. Pertanyaan kita, apakah Gideon pada saat itu, pada saat Allah mengatakan engkau gagah pahlawan yang gagah perkasa, pada saat itu dia gagah perkasa? Enggak, sebelumnya dia sudah menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa dia tidak bisa melihat dirinya seperti apa yang Tuhan katakan? Karena apa? Karena hidupnya dipenuhi rasa takut. Dia belum memiliki kesadaran akan Allah. Dia belum memiliki kesadaran bahwa hidupnya telah ditegakkan di atas kebenaran. Penting bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kegagalan kita, rencana Tuhan untuk kita jauh lebih besar daripada kegagalan kita atau dosa kita. Apapun kegagalan kita, rencana Tuhan untuk kita jauh lebih besar dari semua itu, dari kegagalan kita, dari dosa kita. Dan Tuhan dapat melihat hal yang paling indah di tengah-tengah kegagalan kita, di tengah-tengah kehancuran hidup kita. Tuhan punya mata yang sangat tajam, sehingga ia bisa menemukan keindahan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita ketahui tentang kita jauh berbeda dengan apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan tahu tentang kita. Dan apapun keadaan kita, apapun kegagalan kita, apapun yang pernah kita alami, kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami, identitas kita tidak pernah berubah. Kenapa? Karena janji Allah bagi saya dan saudara tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah beranjak dari kita, bahwa hidup kita telah ditegakkan di atas kebenaran. Kita adalah anak-anak yang dikasihi. Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan yang diberkati. Kita dikasihi Tuhan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena Allah sendiri yang datang kepada kita, yang mengubah kita, yang menjadikan kita anak-anaknya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ayo belajar untuk terus hidup di dalam sadar akan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran-Mu Bapa. Bagaimana bangsa Israel sebelum mereka
hidup dalam sadar akan Allah, mereka ketakutan. Mereka melihat diri mereka adalah orang-orang yang lemah, sehingga mereka sembunyi, takut, minder. Tapi pada saat Tuhan menyadarkan mereka, dan mereka memiliki sadar akan Allah, kesadaran akan Tuhan, bahwa hidup mereka telah ditegakkan di atas kebenaran. Hidup mereka menjadi luar biasa. Demikian juga Gideon. Pada saat dia sadar akan Allah, dia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang lemah, orang yang kecil, kelompok dari minoritas, kelompok dari yang terkecil. Dan dia tahu Tuhan menyertai dia. Maka dia menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kau baik, kau sangat baik, kau dahsyat. Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kami, satu hal yang kami percaya dalam Engkau, bahwa kasih setiamu tidak pernah beranjak dari kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Dan Engkau selalu menyertai kami, menuntun kami, membebaskan kami dari segala tindasan, dari segala tekanan, dari segala persoalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua belah tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita. Itulah yang menuntunmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima berkat. Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati.